Oke, ya. Oke, Kak. Selamat siang teman-teman. Ya, kali ini kita ada kedatangan tamu yang kebetulan mereka mau melakukan coaching kepada saya yang berkaitan dengan tentang penjualan. Kenapa mereka membutuhkan ini? Karena ini adalah salah satu problem-problem yang terjadi. Ini bukan hanya untuk tamu saya hari ini, yaitu adalah Bro Aris, gue panggil Bro Aris, tapi juga bisa buat teman-teman yang lain yang memang pengen di-coaching oleh saya secara gratis tapi dibuat konten tentunya. Dan biasanya kami akan pilih dulu dari banyak orang siapa yang kelihatannya cocok untuk kami interview, gitu ya. Jadi kalau Anda tertarik, tinggal silakan di komen di bawah ini. Anda pengen di coaching oleh saya, silakan saja. Dan sebagai informasi, nggak banyak orang yang punya keberanian kayak Bro Aris ini, gitu ya. Oke, hai Bro Aris, apa kabar Bro? Halo Coach, baik Coach. Selamat Baik ya, siang. iya siang ya. Baru Nah, pertama kali nih Coach. selalu setiap hal pasti ada pertama kali, Bro Aris. Bro Aris, ya kemarin kan Ah, Bro Aris cerita sama gua punya tantangan challenge ya. Boleh diceritakan kepada i- teman-teman tantangannya apa, challenge-nya apa? Silakan, Bro, silakan. Sambil gue catat ya. ah, ya. Jadi saya ini kan Coach, saya sales ya. Jadi sales itu kan ada follow up dan ada juga kita buat presentasi juga ke klien. Cuma terkadang kita sudah lakukan itu dan si kliennya itu memang pada saat pertama kali kita ngobrol, mungkin karena baru pertama kali ya, itu mereka hype. Jadi, mereka tertarik. Nah, tapi kan pasti kita janjian untuk, saya hubungi lagi beberapa hari ke depan atau mungkin besok. Nah, di hari keduanya, saya coba hubungi nggak nyambung, mungkin hari ketiga tidak nyambung, hari keempat itu baru nyambung. Setelah di hari keempat, itu mungkin yang tadinya rasa mereka pengen, malah udah jadi berkurang. Nah, itu saya jadi agak kesulitan untuk menimbulkan rasa itu lagi. Akhirnya nggak jadi deal, dan akhirnya ya udah kayak sudah berharap dan akhirnya nggak jadi, ya jadinya itu PHP ya. agak down juga sih. Iya, PHP sih. Jadi kalau kayak gitu Coach, kalau dari Coach sendiri apa memang rata-rata seperti itu atau ada cara sendiri untuk meningkatkan si customer supaya mereka sendiri yang balik lagi ke kita? Oke, nanti gue akan buka sama lu bro ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini akan gue buka. Jadi teman-teman, sebagai informasi ya, jadi biar teman-teman juga tahu latar belakangnya Bro Aris. Bro Aris itu baru menjadi seorang sales, kalau nggak salah. Tadi sebelum kita wawancara ini, dia baru menjadi sales sekitar 8 bulan. Dan dia Hmm, menyebutkan satu angka, cuman targetnya kita nggak bisa sebutkan di sini ya, karena ini confidentiality di iya, customer. Dan rata-rata dia pernah mencapai juga, tapi juga ada beberapa yang kadang dia tidak mencapai. Dia bisnisnya berkaitan dengan lebih tepatnya ke B2B sebenarnya ya, B2B. Bisa dibilang B2C juga ada, tapi B2B-nya hmm, juga ada gitu ya. betul. Jadi sekarang tinggal pertanyaannya adalah apa yang dilakukan, bagaimana cara meningkatkan penjualan. Nah gini Bro Aris, sebelumnya gue mau nanya dulu. Coba kasih Hmm, tahu gue dong cara kerja lu dari pagi sampai sore, gue mau tahu dulu. Tolong, kalau ini lu open ya, lu mesti open. Gue ah, bisa tahu jam kerja lu mulai jam berapa sampai jam berapa, lu kasih tahu jam berapa sampai jam berapa lu ngapa-ngapain saja, jam berapa sampai jam berapa lu ngapain saja. Kasih tahu gue bro. biasanya sih kalau saya Coach ya jam 8 itu kan ini kalau lagi masuk ke kantor ya. Ya, ya, kita ngomong masuk kantor. Jadi jam 8 itu datang. Jam 8 datang ke kantor, lalu kan kita pasti ada janji beberapa waktu sebelumnya ya, yang akan kita hubungi hari itu. Nah, itu kita kita cek dulu, terus kita coba pelajari, pastinya kan kita lupa dengan beberapa klien yang sudah pernah kita hubungi profilnya. Nah, itu kita cek, apa sih yang waktu itu kita sudah pernah obrolkan. Nah, kalau sudah oke, kita hubungi si klien, list yang sudah saya catat sebelumnya itu saya hubungi. Terus kalau misalkan tidak tersambung, kadang saya chat dari WhatsApp ataupun chat dari kirim email.
untuk semacam follow up. Lalu Boleh bikin kasih tau gue janji jam berapa lagi. sampai jam berapa tuh bro? Kasih tau gue. Itu saya dari jam 8 sampai jam 9, sampai jam 9-an. Oke, Nah, siap. atau kadang-kadang sampai jam 10-an sih. Oke, anggap Lalu jam 8 sampai jam 10. Terus lanjut bro. jam 8 sampai jam 10, jam 11-an itu saya cari lagi yang baru lagi dari leads baru lah kalau misalkan kita sebut ya. Cari Cari database. lagi leads yang baru dari database sampai jam 12 lah, kan makan siang ya. Makan siang, habis itu saya biasanya makan paling cuma setengah jam aja. Jadi 12.30 cari lagi leads yang baru sampai sekitar jam 2-an. Jam 2, jam 3-an. Nah, itu sembari saya hubungi lagi lewat telepon. Kadang-kadang saya follow up juga beberapa klien. Setelah jam 2 lu baru hubungin lagi. Dari jam 12.30 itu saya hubungi sampai sekitar jam 2-an, jam 2.30-an lah. Oh, bukan nyari database, bukan. Bukan. Jadi nyari database-nya itu sekitar jam 11-an. Jam 11-an, dari jam 11 sampai jam 12-an. Jam 12 kan break dulu tuh, 30 menit. Nah, habis itu sebenarnya break-nya sih sampai jam 1, tapi saya biasanya cuma 30 menit aja. Terusin nggak apa-apa, terusin bro. Nggak usah terus ya. Setelah itu udah jam 2 ngapain? Dari jam 2 paling saya cek dari previous klien apa sih yang mereka, yang kan kita bisnisnya itu ini ya, website ya. Ya. Jadi saya cek dulu kondisi dari websitenya mereka, apakah sudah ada update atau enggak. Itu dari jam 12 sampai jam 3-an, itu previous klien. Sampai jam 3-an, habis itu saya hubungi lagi beberapa telepon. Jadi kita lebih ke telepon sih. Oke, nggak apa-apa, no issue. Sampai jam 4, habis itu jam 4 kita ada meeting ya untuk nanyain gimana prospek, paling dari gimana untuk yang leads kamu, atau gimana ada potensial klien atau enggak gitu. Sampai jam 5 itu afternoon huddle, mungkin sama kayak improvement lah untuk motivasi. Oke, bro. Jadi gue buka dulu sama lu ya. Yang pertama ya bro ya. Nanti gue beberapa gue kupas satu-satu. Silakan. Satu hari lu target nelfon berapa bro? Lu sendiri yang menargetkan diri lu berapa? 80 coach. Per hari? Enggak, ini sebenarnya dari kantor sih 80. 80 telepon bro. Oke. Terus kemudian, gini bro. Yang pertama, gue ngasih tahu dulu gambaran pertama ya bro ya. Gue kasih gambaran pertama. Yang lu telepon siapa bro di perusahaan itu? Yang ditelepon itu database. Jadi siapa mereka itu? Mereka itu siapa? Divisi apa atau bagian apa? Nggak ada sih coach, random. Jadi semua itu kan ada nomor orang yang registrasi di kita. Jadi kan kita website builder itu ada registrasi akun ya. Itu kan jatuhnya jadi database kita. Oke. Nah, itu kita teleponin aja semua. Jadi nggak spesifik apakah dia jabatannya ini. Kadang-kadang ketemu aja yang anak sekolah lagi belajar gimana caranya buat website. Ya kadang-kadang nggak tahu kita harus ngomong apa karena anak sekolah kan. Registrasi berarti ada lead magnetnya. Lead magnet itu dari mana bro? Ada dari sosial media, Instagram, Facebook, dan Google Ads juga. Tapi kita belum nyentuh YouTube. Setiap lead magnet tersebut, 80 telepon itu memang database-nya selalu ada 80 itu? Enggak, kadang-kadang ya ada sekitar 20-30, tapi kan dari yang bulan-bulan sebelumnya itu ada. Nah, itu kita harus teleponin, habisin. Oh, oke. Oke bro, ini gue buka ya langsung beberapa ya bro ya. Yang pertama, kalau gue jadi atasan lu atau gue jadi coach lu, yang pertama akan gue lakukan adalah lu harus menebak closing ratio lu berapa banyak. Itu dulu. Closing ratio. Closing ratio artinya berapa. Jadi kalau kita pakai rumus ya bro, closing ratio adalah patokannya adalah yang pertama adalah lu telepon berapa orang terjawab, berapa konversi menjadi meeting. Lu perlu meeting apa nggak? Atau harus closing? Pernah. Harus meeting? Pernah meeting. Jadi mereka datang ke kantor. Wajib. 80 call-nya itu wajib. Tapi harus tetap, kalau meetingnya itu nggak wajib. Jadi bisa
bisa ketemuan, bisa lewat telepon, follow up. Kalau misalkan mau meeting, ya kita harus selingin waktu juga. Tapi 80 call-nya itu harus wajib. Nah, jadi kalau gua adalah yang pertama adalah tadi berapa telepon, berapa konversi jadi meeting, dari meeting harus berapa konversi menjadi customer. Itu dulu harus kita pegang. Meetingnya di luar meetingnya mesti nanti pakai Zoom atau whatever pakai apapun, tapi yang jelas meeting. Tapi gue kasih gambaran dulu. Kalau gue secara pribadi, karena tadi lu udah mengatakan harga website tuh gue bisa bilang mengatakan harga lu murah. Gue nggak bisa bilang harga lu mahal. So, yes, kalau harganya seperti ini, menurut gue, sebenarnya kalau gue pribadi, sebenarnya bisa saja harganya. Kalau gue dulu jualan website, zaman dulu gue jualan website itu 100 juta, bro. 100 sampai 150 juta per user. Per satu corporate. Per user, oke. Per user per corporate. Jadi artinya gue dalam waktu singkat, gue harus bisa setiap bulan, gue harus closing sekitar 2-3 customer per bulan. Kita quantity sih, Coach. Ya, makanya betul. Jadi permainannya adalah quantity kan. So, kalau quantity kan permainannya agak berbeda nih cara permainannya. Itu yang pertama, bro. Itu satu yang pertama. Yang kedua, ya jadi kalau gue akan mainkan ada closing ratio. Tugas lu adalah membuat closing ratio. Lu menghitung berapa yang harus terjawab. Jadi patokannya gimana? Gampang, bro. Coba lu cek database lu yang lama, yang selama ini lu telepon dan lu berhasil. Berapa kali lu nelfon hari itu yang terjawab dan berapa persen closing? Satu. Yang kedua, harus stop dulu. Sampai sini oke? Yap. Oke. Yang kedua, bro. Coba lu cek customer yang lu closing, rata-rata industrinya apa? Pasti ada ciri khas. Pasti ada ciri khas khusus. Yang lu, khusus lu. Oke. Ada. Pasti apa sih saya? Ada. Apa tuh? Rata-rata itu travel. Good, bagus. Berarti lu sangat literate di travel. Iya. Karena sebelumnya saya pernah travel. Nah, kalau kayak begitu, kalau gue jadi atasan lu, gue nggak akan nyuruh lu telepon di tempat lain kecuali travel. Oke. Kalau lu target ya, jadi untuk patokan. Betul, target audience. Karena lu jago di sana, bro. Kalau lu sampai, istilahnya bahasa gue gini, kalau lu sampai mau pindah jalur ke bidang lain, pertanyaan gue, lu yang jago kedua apa selain travel? Jago kedua, kalau beberapa sih, ada beberapa yang perusahaan sih. Perusahaan apa? Sejenis apa? Stand. Jadi ada klien saya yang memang jadi itu stand untuk event-event. Nah, IO kan? Event. Iya, event. Nah, berarti sekarang gini, kalau gua pertama, bro, kalau lu cuma mengejar target, ya, kita permainkan nih. Kita mainin tadi cara jualan ya. Kalau gua pribadi, yang pertama adalah gua tentukan gua jago di mana. Satu, itu gue fokus lu. Kalau di bulan itu lu udah achieve target, lu baru boleh bermain di market kedua. Oke, jadi dihajar dulu di target ini. Kalau memang target ini sudah achieve, baru pindah ke market selanjutnya. Jadi ibarat kata kita master dulu nih satu target. Easy right jualan? Oke. Soalnya sejauh ini kita random, Coach. Makanya ada anak SMA, anak kuliah. Nah, akibatnya ketika lu ngomong ke anak SMA, lu nggak connect. Walaupun lu remaja, karena lu sudah literate banget di sana. Yang kedua, lu IO. Nah, ketika lu nanti sudah mulai jago, ya kan? Lu ke IO juga udah jago, lu mau buka market ketiga, silakan. Tapi cari lagi. Yang paling banyak lagi, yang mana lagi? Oke. Jadi, tim sales gue nggak pernah gue suruh menelpon ke customer yang dimana mereka nggak pasti ngomong. Buat apa kita capek-capekin ngejual sesuatu yang memang kita tidak pasti? Kenapa? Karena sadar, bro. Lu ngomong travel, lu kan ngomong ABC-nya sampai Z kuadrat, lu kan baik-baik aja, betul nggak? Kalau kita sih sistemnya Rambo, Coach. Jadi pokoknya tembak aja dulu semua, kalau ada yang kena, syukur. Sampai oke ya? Dapat ya, bro? Iya, siap. Oke, yang pertama ya, bro. Jadi kedua. Yang ketiga, lu yang harus menentukan jam berapa orang-orang travel itu bisa ditelepon. Oke. Karena nggak bisa orang travel di jam-jam tertentu bisa ditelepon. Betul nggak? Betul. Karena kan ada yang nganter. Betul. Dan itu adalah argumen lu kepada atasan.
Kalau misalnya atasan lu keberatan untuk itu, lu cuma bilang, berikan gua waktu selama 1 minggu aja untuk gua melakukan itu. Oke. Artinya, gue yang ngerti nih tentang market travel. Travel tuh bisa ditelepon jam berapa? Gue nggak tahu, karena gue nggak pernah main di travel. Ya dong bro, jadi gue nggak tahu. Jadi kalau travel, kalau gue kan mainnya kan ke corporate. Kalau corporate kan ke HR. HR itu ada jam-jam tertentu bro. Oh? Iya, HR ada jam tertentu. Kalau nggak kan mereka lagi sibuk menemani Oh iya, benar. Nah, betul kan? Jadi ada jam. Nah, lu juga sama. Tugas lu harus mencari jam-jam berapa. Kemungkinan ketika lu telepon, kemungkinan besar mereka ngangkat. Even kalau misalnya ternyata itu adalah jam 5, berarti atasan lu nggak boleh meeting lu jam 5. Ya, lu harus ngomong apa adanya kalau kenyataannya di situ ya. Tapi kalau lu nggak bisa buktiin selama 1 minggu, atasan lu akan boleh. Dia bisa punya hak untuk ngomel dong. Pasti. Ya dong. Maksudnya itu resiko. Exactly. Nah, this is good. Samsir oke? Dapat bro? Dapat Yep. idenya? Dapat ya? Nah, Dapat coach. sekarang gue minta sama lu. Coba anggaplah gua kita jangan mau travel lu jago. Anggaplah IO. Anggaplah gua IO, berarti kan event-event ya. Lu IO, gua IO, kemudian lu mau telepon gua. Nah, kebetulan gua nggak pernah ngirim data apapun ke lu. Ini juga ada kan kejadian sama lu kan? Jadi mereka nggak kirim data, tapi lu tahu lu mau coba telepon, betul? Kalau kirim data belum pernah sih coach. Jadi memang udah ada datanya. Jadi mereka punya akun dulu. Jadi biasanya kalau saya coach ya kayak, halo sebelumnya pernah ini betul dengan bapak ini, dan habis itu oh iya sebelum kita dari pihaknya bapak. Itu nanti brandnya gue coret ya, boleh? Brandnya meleting. Nyebut brand. Oh iya kesebut. Nggak apa-apa. Karena nggak mau ini nggak apa-apa. Gue sih oke. Terus lanjut. Keceplosan. Untung ada edit. Ya nanti tolong. Ya kita dari. Silakan. Jadi kita dari. Halo, selamat siang. Saya dengan Aris dari. Itu brand orang juga ya. Ya kita dari. Sebelumnya mau. Ini betul dengan Bapak X. Atau ini dengan Bapak Antonius? Betul. Lanjut. Ya. Oh betul ya. Oh ya, mohon maaf sebelumnya Pak Antonius ya, sebelumnya saya ganggu waktunya Pak Antonius. Di sini kita sempat lihat di datanya Pak Antonius sempat registrasi di website kita. Kalau boleh tahu ini Pak Antonius ada rencana mau buat websitenya, untuk website apa ini kalau boleh tahu Pak Antonius? Oke, terus lanjut. Nah, setelah itu, oh Pak Antonius memang ada rencana mau buat websitenya untuk promosi IO ya, gitu. Ini Pak Antonius tahu tentang ini, kalau saya boleh tahu dari mana Pak Antonius? Oke, itu setelah itu Pak Antonius lihat dari Google ya, website yang gratis. Oke. Nah, kalau dari Pak Antonius gimana? Kemarin setelah buat akun, apakah sudah sempat edit? Kalau dari tanggapannya Pak Antonius, bagaimana untuk cara pembuatannya? Dan lanjut. Oh gitu. Jadi Pak Antonius kemarin belum sempat edit, tapi kalau Pak Antonius di sini kan rencananya itu mau buat websitenya untuk IO. Nah, dari Pak Antonius sendiri memang sudah berapa lama ini di bidang IO-nya? Setelah itu, oke. Dari Pak Antonius sendiri memang biasanya kalau promosikan, Pak Antonius kan udah lumayan lama ya, pastinya sudah berpengalaman. Dengan cara apa sih kalau saya boleh tahu Pak Antonius biasanya mempromosikan? Apakah menggunakan sosial media atau biasanya dari relasi aja Pak Antonius? Oke. Terus satu lagi, kasih 2 lagi, terus habis itu setelah itu? Setelah dia bilang, oh biasanya dengan cara sosial media dan relasi juga. Nah, kalau apa sih ini kan Pak Antonius biasanya menggunakan sosial media dan juga relasi. Kalau Pak Antonius sendiri, kenapa ini tiba-tiba setelah sekian lama Pak Antonius ada kepikiran mau buat website untuk usahanya? Maksudnya sosial media kan juga suatu sarana online ya. Nah, apa sih yang membuat Pak Antonius tiba-tiba kepikiran nih mau buat websitenya? Apakah itu ada rencana buat branding? Oh ya, untuk branding Mas. Untuk dari segi branding Pak Antonius sudah ada gambaran belum? Apa aja sih informasi yang Pak Antonius mau tampilkan di websitenya? Gitu. Terus? Jadi seperti itu sih. Lebih ke gali informasi. Sebenarnya lu lebih ke arah customer service sih. Mungkin karena pengalaman 2 tahun 7 bulan sebagai customer service kebawa kali ya.
Sebenarnya tekniknya udah benar beberapa bagian bro. Cuman ada beberapa hal kalau gue nggak akan masuk ke sana sih bro. Misalkan kayak gini, Gimana? pertama, mohon maaf karena saya ganggu waktunya sebentar, saya tidak akan pernah menyebut angka itu, tidak pernah akan menyebut itu. Karena ketika Kalau coach itu lebih ke ini ya. Saya tahu lagi sibuk. Ini saya mau minta waktunya sebentar gitu nggak, ya. saya tahu mungkin Anda sedang lagi ada hal yang lagi Anda kerjakan. Dan jika saya mau memberitakan kepada Anda, saya kan mau menginformasikan kepada Anda, jika dalam waktu 2 menit saja, kalau mama ini tidak berguna, ya sudah kita selesaikan gitu deh. Tapi kalau kalimatnya ganggu waktu, maka lu akan mengasumsikan, lu adalah akan mengganggu dia, bro. Itu nggak boleh, ya. Itu yang pertama. Kenapa coach? Lu nggak boleh menyebut lu mengganggu. Lu bukan pengganggu. Kalau lu mengganggu, maka di kepalanya dia adalah lu lagi mengganggu dia. Lu nggak boleh buat statement tentang mindset karena ada kata mengganggunya ya. Betul, exactly. Gitu ya. Boleh juga bilang gini kan, selamat pagi Pak, ya kan misalnya gitu. Saya mendapat informasi dari perusahaan saya bahwa Bapak ada mengontak data, ada mengirimkan database kepada kami. Dan saya tahu mungkin, nah itu baru dibuatin nanti dalam bentuk skrip. Bisa juga buat seperti itu. Gitu ya. Oh, I see. Saya mendapat informasi ini. Nah, saya ingin mengetahui lebih banyak, Pak. Kalau misalkan Bapak mengizinkan saya untuk sharing kepada Bapak 2 menit saja, 2 menit, atau kamu bilang misalkan kalimatnya 120 detik saja, jika ini bermanfaat, jika ini mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk perusahaan Bapak. Boleh Pak, saya berbicara dengan Bapak? Oke, silakan. Baru benar-benar. Tapi ketika lu benar-benar 2 menit, lu harus berhenti stop 2 menit. Lu bilang mengatakan, sorry Pak, kita sudah 2 menit Pak. Apakah saya boleh lanjutkan atau enggak? Nah, biasanya mereka akan respect. Lu dianggap adalah orang yang akan pegang komitmen. Oke. Dapat ya bro ya? Clear ya? Itu jadi memang statement yang kita berikan maksudnya kan mereka ya udahlah saya ngasih waktu 2 menit Ya. sebentar doang. Sebentar Kalau doang. memang sudah kasih 2 menit kasih mereka pilihan. Ya. Oke Pak, sesuai tadi saya udah bilang kalau saya minta waktunya Bapak 2 menit. Ya. Nggak, gua ngomongnya nggak gitu, gua akan ngomong gini. Pak, ini sudah 2 menit Pak. Saya nggak tahu apakah ini boleh saya lanjutkan atau kita sudah selesai sampai sini. Oh ya sudah selesai. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Nanti lucunya kalau lu telepon lagi, mereka pasti akan terima lu. Karena lu dianggap adalah orang yang promise. Ngerti gak lu? Karena kadang-kadang ada yang suka takutnya kelamaan kan ya, Coach? Betul. Jadi justru dengan ngomongan kayak gitu, itu membuat seakan-akan bahwa lu memang adalah orang yang bisa megang komitmen. Ini yang dipakai buat mereka. Ya? Sampai oke ya? Oke. Nah, ini contoh. Ini gue tunjukin contoh gue ya, bro. Ini gue buka. Ini ilmu mahal nih, bro. Gue buka sama lu. Oke ya, kelihatan? Oh ya, kelihatan. Ini script gue. Oke. Ini Coach kasih fakta, kasih langsung ini ya. Ini adalah, nah ini perhatian. Kalimat untuk meningkatkan closing rate sebesar 3 kali lipat dalam waktu 3 bulan dengan meningkatkan sales penjualan hingga 107%, ini data yang sesungguhnya. Karena memang tujuan mereka memang mau meningkatkan usahanya. Itu yang mereka mau dengar kan ya? Cakep. Jadi, lu di travel, pasti ada success story yang lu bisa pakai untuk sebuah pembukaan di awal. Baru kita lanjutkan dengan meeting. Itu jatuh sales pitch-nya itu langsung nangkep apa yang mereka mau dengar dulu ya. Iya. Biar dapat interest-nya mereka. Betul, ini rahasia nih gue buka nih buat lo. Iya. Maksudnya kalau saya juga lagi terima telepon, tiba-tiba saya dengar sesuatu yang memang saya lagi pengen dengar, ya saya rela bagi kasih waktu saya. Exactly. Daripada gue nggak mendengarkan informasi apa-apa, lu cuma menanyakan itu menarik buat saya. Ya, atau gue tunjukin lagi. Ya, ini gue tunjukin lagi. Ini ilmu mahal lagi, bro. Saya tadi kesannya berarti kayak interogasi gitu ya, Coach ya? Nggak masalah, itu oke. Tapi nanti gue akan perbaiki beberapa. Nanti gue akan perbaiki. Itu gue salah. Oke.
Ini teknik, Sama. tapi ini lebih panjang ya coach ya. Exactly. Ini target yang berbeda kah? Ya, misalkan gini contoh ya. Halo, misalnya nyebut sama customer siapa. Halo Aris, saya Antoni Sarif dari PT bla 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 bla. Alasan saya menelpon Anda untuk membuat janji ketemu dengan Anda karena saya membaca bahwa Anda telah register, kan gitu, Bu. Saya mendapat data dari Anda karena Anda telah meregister bla 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 di website kami. Kebetulan kami pernah bekerja sama dengan beberapa perusahaan, sebut industrinya apa? Travel, misalnya. Nah, ketika itu kami membantu perusahaan mereka sehingga mereka bisa bla 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 bla. Oke, kalau yang tadi kan dengan angka ya. Exactly. Kalau ini angka, bro, baca dong angkanya. tulisan kecil sih coach, saya pakai HP soalnya. Oke, perusahaan kami berhasil meningkatkan closing ratio 3 kali lipat dalam waktu 3 bulan. Dan saya tidak tahu apakah solusi kami bisa sesuai dengan situasi dan kondisi Anda. Dan saya mempunyai ide dan pengalaman praktis terbaik di mana saya telah bekerja di beberapa perusahaan seperti perusahaan Anda. Dan mungkin Anda tertarik untuk mengetahuinya. Bagaimana jika kita meeting singkat pada hari Rabu jam 2? Oke, langsung set untuk kapan bisa ngobrol lagi ya. Betul. Sampai oke? Oke. Dapat ya? Jadi buat gue nggak mau buang waktu, bro. Jadi kalau mama dengan teknik lo tadi, itu nggak salah, itu benar. Tapi menurut gue, itu, jadi gini, kalau ketemu muka begini, efeknya penjualan akan lebih mudah. Lo bisa building relationship, lo bisa tahu. Rata-rata sih coach, yang memang datang ke kantor, kalau biasanya kan waktu kita masih masih kerja di office ya. Ya, saya memang kalau misalkan si customer-nya rada-rada ragu, ya kalau misalkan Bapak juga mau, kalau Bapak ada lokasinya di sekitar kantor juga dan bisa bisa ke kantor, itu biasanya bilang, kalau misalkan Bapak mau lihat gimana kita proses untuk pembuatan websitenya, mungkin Bapak bisa datang juga ke kantor kita sekaligus, saya bisa share dari klien-klien kita. Gitu, Coach. Enggak. Saya nggak mau. Kalau buat gue pribadi, gue nggak tahu apakah di function lo ada boleh jual harga lebih tinggi apa enggak. Kalau mama ada function lo bisa jual lebih tinggi, gue bilang mendingan lo saat ketemu. Jauh lebih cepat ketemunya. Dan lebih cepat gede angka omsetnya. Kalau kita nggak ada sih, Coach. Jadi harganya memang sudah ada di... Ya, kalau mama kayak kemungkinan itu, ketika orang disuruh datang, kemungkinan mereka datang aja sudah berat. Iya. Exactly. Makanya kenapa BBB itu Zoom meeting. Lebih nggak terlalu banyak buang waktu ya, Coach. Exactly. Dan kebetulan ada satu rahasia lagi, cuman gue nggak bisa share rahasia gue, bro. Sini. Yaitu adalah gue mempresentasikan kepada mereka. Kalau gue akan mempresentasikan kepada mereka buat apa training. Kan gue perusahaan training ya, bro. Gue akan tanya, kenapa perlu training? Nggak perlu training buat apa? Training itu tidak meningkatkan dampak omset buat Anda naik kok. Loh, mereka kaget. Loh, kok bisa begitu pertama kalimatnya? Gue sinting, bro. Gue tuh nunjukin, bro. Nggak, omset tuh nggak akan naik. Kenapa omset tuh nggak bakal naik? Gue tunjukkan penyebabnya apa. Begitu ditunjukkan, mereka bilang, iya juga ya. Nah, daripada Bapak bayar saya training, mendingan uangnya buat diskon aja, Pak. Lebih gampang. Omset langsung naik, Pak. Dia kan kaget. Oh, ada ya seorang sales jualannya kayak gitu? Ada, kalau gue itu yang jualan. Gue ngomong. Mendingan buat Bapak banding aja harga, Pak. Lebih gampang. Potong aja diskon. Tapi pertanyaannya, apakah diskon itu bisa membuat perusahaan Bapak akan bertahan terus lama? Nggak bisa, Pak. Dan inilah tugas kami membantu Bapak supaya Bapak bisa profit terus-menerus sepanjang tahun dan sepanjang perusahaan ini masih ada. Tugas lo juga menunjukkan yang sama, bro. Apa yang terjadi pada perusahaan travel atau perusahaan event organizer after kerjasama dengan itu, bro. Itu yang membuat mereka jadi trust. Halo para viewers setia, jangan lupa juga ya kita ada channelnya Coach Antoni Sarif mengenai NLP. Nah, untuk kalian yang penasaran apa itu NLP dan kegunaannya di kehidupan sehari-hari kalian, silahkan cek aja langsung ke channel NLP Leadership Indonesia. Dan jangan lupa untuk di like dan subscribe ya. Sekali lagi kita tunggu di channel NLP Leadership Indonesia. Thank you. Jadi kalau gua bilang rumus jualan atau rumus presentasi, faktanya itu rumus presentasi adalah AIDCA, bro. AIDCA. Attention, interest, desire, conviction, dan action.
Jadi lu mau harus membuat headline-nya dulu, attention dulu. Jadi kayak tadi gue bikin kalimat itu kan. Buat apa training? Lo training cuma meningkatkan produktivitas cuma 3% kok Pak, percuma training. Kaget, kok gitu? Kalau untuk travel itu bisa ya, buat apa website? Kan biasanya kalau di travel bisa. Betul. Kasih aja promo paket-paket. Atau Instagram, atau lu banting aja harga. Selesai. Iya. Tapi apakah itu bisa membuat orang bisa lebih tahu? Tapi lu jangan buru-buru ngomongnya. Tadi lu buru-buru. Iya pasti. Buru-buru, bro. Jadi pelan-pelan. Mereka ngehang dulu. Ini nggak salah, dia salah perusahaan. Kasih faktanya dulu salah ya. perusahaan, kayak gitu, bro. Nanti baru, ingat ya, ketika lo melakukan ini, atasan lo harus tahu apa yang lo lakukan. Karena atasan lo pasti ngomel. Ini sinting caranya. Pasti sih. Jadi shock loh kalau dengan kalimat itu, gue cuma bilang gitu kan, kemudian gue kasih interestnya. Tahu nggak Pak, ini yang mau saya tunjukkan kepada Bapak, bahwa website dengan dibuild dengan cara benar, dengan metode yang cara yang benar, akan meningkatkan bla 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 bla. Kebetulan kami mempunyai beberapa ini, dan kami punya tips triknya bagaimana meningkatkan ini, itu value. Udah? Value buat si customer. Kebetulan Pak, saya dulu berlatar belakang di travel, saya tahu banget apa yang Bapak rasakan dan saya pernah rasakan itu. Mereka trust loh langsung. Iya, menarik nih kan gitu loh, bro. Itu jatuhnya empati. Oke, menempatkan diri kita juga sebagai posisinya dia. Asli. Dapat ya? Oke ya. Jadi dapat coach. Itulah cara melakukannya. Oke, kenapa orang bikin janjian interest tertarik di awal kemudian dia nggak tertarik? Karena dia tidak merasa itu berupa hal yang sangat urgent untuk dia lakukan untuk beli. Dia nggak lakukan. Tidak urgent buat dia. Kalau dia nggak urgent, buat apa, bro? Orang nggak urgent. Iya, benar sih. Ada beberapa coach itu yang sering sering terjadi. Jadi kita sudah janjian, oke, besok itu saya akan hubungi lagi. Dan setelah dihubungi, mereka nggak jawab. Saya coba WhatsApp pun, ya checklist biru. Karena tidak urgent. Nah, kan interest ya. Desire berarti benefit-benefit apa yang kita bisa berikan. Conviction berarti bukti-buktinya apa. Baru action, silakan hubungi saya. Kan gitu. Jadi, ini gambaran yang pertama. Yang kedua, karena gini bro, tugas lu adalah, ini yang gue lakukan ke tim gue dan kepada banyak orang, tolong dituliskan apa keberatan-keberatan klien ketika mereka pakai website. Yang masalahnya kepada klien yang mereka untuk pakai website. Dan itu tolong lu berikan solusinya. Kalau lu bisa berikan solusinya, lu langsung dibeli. Percaya sama gue. Apa yang menjadi kendala mereka ketika mereka beli? Ketika mereka beli, tapi mereka tidak bisa eksekusi. Oke, jadi punya website tapi nggak tahu harus diapain ya. Dan lu bisa nggak menjawab keberatan itu? Kalau lu bisa menjawab keberatan itu, mereka akan beli. Harga lu murah banget bro, gue nggak bercanda, ini murah banget loh. Memang sih, karena target kita juga memang, target market kita memang UMKM juga, menengah ke bawah, jadi bukan yang ke atas. Dan karena kita dari perusahaan kita sendiri bilangnya memang kita memang target kita buat ngebantu, kan suka ada tuh bisnis UMKM yang mau berkembang tapi kemahalan. Nah, itu yang target kita sebenarnya. Nggak masalah sih, itu oke-oke aja, baik-baik aja sih. Ya, cuman kalau gua buat pribadi dengan harga segini gitu ya, harusnya ya tinggal pertanyaannya buat mereka, kenapa mereka harus bayar segini? Sama aja kayak gua gini bro, ini perusahaan gua aja lah, perusahaan gua saja ya. Aku beli untuk corporate consulting, gue bikin branding corporate consulting, itu aku bayar puluhan juta, lebih mahal daripada harga website gue. Wow, itu. Dan itu gue bayar pakai kocek gue pribadi loh. Karena pertanyaannya adalah kenapa gue mau bayar sebesar itu? Karena gue tahu dia bisa memberikan sesuatu yang bisa mengangkat brand gue kemana-mana. Mengangkat dalam arti logo perusahaan dan sebagainya. Tetap jualannya tetap gua, marketingnya tetap gua kan. Tapi gua branding jatuhnya. Tuh. Ya. Ya enggak. Dan for information bro, Coach Antonius Arif per hari ini kami hari ini ya, kami tuh mempunyai total tim kami untuk IT dan seluruh orang multimedia di belakang itu totalnya ada 5 orang.
5 orang? Untuk multimedia, programming, dan sebagainya. Kita di Indonesia baru 1 sih, Coach. Jadi, maksud gue, balik lagi, jadi gini, gue sadar bro, ketika orang memakai Antonius Arif kan nggak murah. Tadi kan udah gue sebut di awal. Kan untuk 1 jam doang bro, coaching ini kan. Nah, kalau datang mengundang gue, harga gue mahal bro. Tinggal pertanyaannya adalah, kenapa orang mau bayar? Jangan sampai mereka membeli kucing dalam karung gitu loh bro. Mereka beli harga mahal, value-nya apa? Diberikannya apa? Apa yang mereka beli ketika beli Antonius Arif, mereka percaya bahwa ini adalah brand yang saya trust, brand yang akan membawa perusahaan saya naik ke atas. I see. Masuk akal dong bro? Masuk akal Coach. Jadi ibarat kata kan kalau orang sudah tahu value-nya apa, masalah harga itu kan jatuhnya relatif ya. Mau mahal atau murahnya. Iya, exactly. Makanya kayak contoh waktu itu beberapa kali ada project yang pernah ngomong sama gua, harganya Coach Arif mahal banget. Saya bilang, coba kita hitung matematik ya, kita hitung, gua tunjukin sama dia, tau nggak dia profitnya, dia punya keuntungan berapa? Keuntungan dia, yang dia bayar ke gua berapa ratus juta, yang dia dapatkan itu miliar bro. Berkembang ya. Iya, sampai mereka nanya, kok Coach Arif yakin? Gua tunjukin datanya, ini angkanya. Dan bukan 1, tapi banyak. Dia tunjukin angkanya. Maksudnya, ya juga sih ya. So, rugi di mana? Daripada Anda cuma lebih murah 10 juta atau 20 juta, kemudian hasilnya nggak ada. Bukankah itu yang lagi Anda rasakan? Iya sih, Coach. Ya udah. Tapi kurangin lah, Coach. Ya nanti pakai teman lagi negosiasi. Kan gitu loh, bro. Negosiasi skill ya. Lagi, itu berbicara. Oke, bro, sampai sini oke ya. Nah, gue mau ngebahas tentang skrip lo. Skrip lo sebenarnya udah bagus, kalau misalkan mau ditambah rubahkan, kan lo tadi ngomong kan, Bapak ada rencana dengan website. Oh, Bapak untuk promosi IO. Pak, kalau saya boleh tahu, nah lebih baik harus bertanya, cari problemnya. Lo nggak ada nyari problem, bro. Iya sih. Lebih tidak ada nanya tentang. Exactly. Kalau gue akan tanya, apa problem yang lagi Bapak hadapi sekarang, Pak? Di dalam dunia yang berkaitan penjualan, khususnya yang online, Pak, dan website. Sebenarnya itu bisa buat catatan lo, nanti lo menjawab pertanyaan dari problem itu. Dari ketika lo menanyakan, tidak ada satupun lo menemukan problem mereka apa, tidak ada. Dan kalau gue bilang, lo bukan menggali kebutuhan, mohon maaf, itu belum teknik menggali kebutuhan. Lo cuma mencari informasi, tapi bukan menggali kebutuhan. Dapat ya? Bedanya lebih pasif ya jatuhnya. Ya, karena lo cuma mencari informasi dari mereka. Tapi lo tidak menemukan kebutuhan. Lo berasumsi ada kebutuhan. Berasumsi. Oh iya, dengan yang... Exactly. Makanya lo ngomong, brand ya Pak. Kan lo main asumsi. Ya. Bagaimana? Ya karena lo asumsi lo selama ini kalau website adalah brand. Belum tentu bro. Gampang sederhana aja deh bro. Di tahun 2009 sampai 2000, gue sudah pernah jualan website sampai 150 juta sampai 200 juta pun pernah bro. Ke salah satu grup perusahaan besar pun gue pernah bro. Dan pertanyaan di tahun 99 dan 2000, orang mana butuh website sih? Iya. Exactly. Tapi kenapa gue bisa jualan itu? Dan gue pernah meeting sampai ke prinsipal orang-orang hebatnya bisa. Karena kata kuncinya tadi bro, gue mencari kebutuhan mereka, bukan menggali informasi. Ketika lo adalah menggali informasi. Bapak ada rencana ya? Oh iya, Bapak untuk melakukan promosi IO. Oh gitu kan, gitu loh kalimatnya. Iya. Nah, sedangkan kalau gue ada, Pak kalau saya boleh tahu Pak, ada rencana apa? Bapak mau pakai website gitu kan? Oh iya, karena gini. Pak kalau saya boleh tahu Pak, sebenarnya ada hambatan apa sih? Ada problem apa sih yang Bapak merasa bahwa ini adalah the only one solution yang menurut Bapak, walaupun mungkin cuma sekilas atau sekibat atau apapun. Oh begini. Nah, kalau saya boleh tahu lagi Pak, sebenarnya harapan Bapak apa lagi Pak kalau mengenai di website Pak? Gitu ya. Nah, dari situ baru ketemulah kebutuhan mereka. Harapan itu yang menjadi goal mereka dengan punya si website ya. Betul, baru dikonekkan ke IK. Tapi tolong jawabnya jangan di saat itu. Makanya di meeting, kita minta meeting. Ya.
solusinya itu nanti pas udah meeting ya coach. Ya, oh ya, jadi kalau tanya, ini aku kasih gambaran. Jadi kalau menggali itu pakai metode yang paling sederhana aja, dan ini ada di YouTube gua, yaitu adalah SPIN, teknik SPIN. Situasi, problem, implikasi, dan IPO. Ya, jadi lu cari di YouTube gua caranya tentang menggali kebutuhan. Jadi pertama situasinya, lu udah benar, ini menggali situasi, tapi lu tidak menggali problem. Lebih ke informasi. Situasi. Kayak tadi coach bilang mengarah ke customer service ya. Ya, exactly. Iya. Ya. Saya coach. Oh ini ya, menggali kebutuhan. Ya. 4 cara menggali kebutuhan. Dapat ya bro? Jadi dari situasi sudah dapat situasi. Lo sudah benar, situasinya udah benar, udah keren. Cuman tidak menemukan problemnya apa. Karena nggak ada problem yang muncul. Nggak digali ya coach? Ada sih, tapi lo nyebut. Oh, untuk brandnya Pak. Lo udah ngasih tahu. Kalau Pak Madit pun dia ngomong, oh untuk brand. Memang ada apa dengan brand Pak? Lo belaga bego aja men. Sales tuh paling enak belaga bego, belaga bodoh. Cuman ada beberapa orang, nanti kelihatannya tolol banget. Sorry ya, kalau usah bilang gitu ya. Saya ketika gue jualan, gue nggak berusaha menjadi orang pintar. Gue pintar ketika memberikan solusi, tapi ketika menggali informasi, gue benar-benar sebodoh mungkin. Saya menunjukkan saya bukan orang pintar, saya nggak ngerti apa-apa, saya biar tahu problem lo apa. Sama dong kayak dokter, lo datang ke dokter, ya kan? Tanya, masalah lo apa? Tadi pagi makan apa? Betul nggak ditanya? Karena dia kan nanya, tadi pagi makan apa? Terus makan jam berapa? Kan gitu ya, ditanya. Kalau dokter sakti kan nggak perlu buka baju, periksa, tek. Oh ya obatnya ini kasih gitu kan? Ah ya. Soalnya saya pernah di buku yang saya pernah baca itu tuh memang apa ya, si pembeli mereka kan tidak pernah mau, mereka ya sebagai pemilik bisnis mereka tidak pernah mau ada orang lain yang nggak kenal siapa ngasih tahu kita. Gitu. Ini bisnis punya saya, situ siapa kasih gitu. Exactly. Ya. Belum lagi ketika lu ngobrol, lu menggali informasi, sometimes ketika ada problem apa, ada beberapa orang yang selalu ngomong, oh enggak, saya nggak punya problem. Oh oke, ya Pak, saya paham, Anda nggak punya problem. Nah pertanyaan adalah, apa goal yang Anda ingin tingkatkan dengan website? Harapannya apa dengan ini ya? Betul bro, dari situ lu akan dapat gambarannya. Oke? Walaupun mungkin yang ngomong, iya sih banyak sih website. Saya tahu kok Pak, banyak website yang murah Pak. Betul, banyak website yang murah. Tapi pertanyaannya adalah, yang mengerti itu seperti apa? Sekarang gue ambil contoh. Gue contoh sederhana aja bro, gampang sederhana. Gue punya programmer. Di kantor gue ada programmer. So bayangin loh, seorang trainer selling, tapi gue punya programmer. Oke, lo pikir, buat apa gue punya programmer? Bukan satu pula. Ngapain si Antoni Sarif? Aneh kan bro? Tapi pertanyaan yang menarik, ketika gue punya programmer, kelemahan programmer adalah mereka pintar di bidangnya masing-masing. Tapi mohon maaf, tentang customer mereka tidak paham. Iya. Yang paham kita. Lu bro. Yang di travel. Pertanyaan menarik, lu yang di travel. Kenapa nggak lu bilang, ya Pak, betul Pak, banyak perusahaan-perusahaan lain yang menawarkan murah, tetapi mereka tidak mengerti dunia travel. Dan kebetulan saya pernah di travel dan saya tahu apa ya. Dan inilah hasil testimoni yang tunjukin testimoni keberhasilannya. Ya dong? Bisa. Memang kita sih ada beberapa, kalau saya pribadi memang karena lebih banyak closing untuk yang di travel, dan ada beberapa yang memang mereka inform ke kita juga, kayak website ini website bagus banget dan kita udah pakai juga buat ini promosi ke yang lain-lain. Kita memang ada sih. Saya pribadi sih nyimpen karena sebenarnya buat kebanggaan sendiri juga sih. Dan kalau gue bukan hanya itu aja sih bro, yang tugas lo adalah itu buat database lo ketika lo jualan dan sebagainya. Bahkan bro, lo nggak ada salahnya memberikan tips gratis kepada mereka, dan itu yang membuat lo dikokokkan menjadi sales consultant yang paling canggih. Lu bukan setelah jualan lu kabur, bukan. Tapi lu sebagai sales consultant. Mohon maaf, si Antonius Arif ini bukan seorang sales trainer biasa, tapi saya adalah sales trainer yang memberikan consultant, yang memberikan mentoring dan bagaimana caranya mencapai. Lu coba lu bayangin, lu aja yang gratis sama gue hari ini, kita di YouTube, gue memberikan lu bimbingan pelan-pelan kan? Iya.
Lu bisa bayangin nggak kalau yang bayar kayak apa? Wah, berapa juta bisa keluar, Cok? Juta, salah. Nggak juta bro, puluhan. Ratusan. Oh, puluhan, ratusan ya? Iya. Nah, jadi pertanyaan yang menarik adalah, ini yang kita lakukan bro. Jadi lu udah mulai paham konsepnya? Iya. Ingat, seorang Aristoteles adalah seorang sales yang bukan sales ece-ece. Seorang Aristoteles adalah sales yang sebagai sales consultant. Ketika berbicara dengan Aristoteles, walaupun sama-sama perusahaan yang sama, tapi berbeda rasanya kalau ngobrol sama Aristoteles. Itu yang lo harus punya. Yang which is yang tidak dipunya oleh para sales. Bikin si customer nyaman dengan dan gampang untuk konsultasi ke kita. Bisa. Ya, jadi kalau spin selling, kelemahan lo ada di P, bagian problem. IN-nya udah pasti lemah lah, nggak usah dibahas lah. Lo jago di S. S lo bagus. S lo perfect. I see. Ya? Di bagian P, bagian problemnya itu yang sehat. Bro. Oke. Udah clear ya? Itu berarti sistemnya itu kalau misalkan belum selesai di S, itu berarti nggak bisa lanjut ke yang lain. S sudah cukup. S-nya sudah maksudnya cukup. Belum selesai di P, nggak bisa Ya. lanjut lagi. Nggak bisa. Jadi kalau lu sudah selesai di P, lu dapat informasi, lu kan mau bikin janji meeting. Janji meetingnya pakai Zoom aja nggak masalah. Yap. Ya nggak? Tapi ingat, lu tunjukin PowerPoint yang kayak konsep tadi, AIKA. Masih ingat ya? Jadi lu harus siapin bro. Jadi begitu lu PowerPoint, oke Pak, boleh kita langsung mulai, tinggal tunjukin. Sampai hari ini bro, detik ini bro, sampai detik ini. Jadi 2 hari yang lalu ada, kedua hari ini hari Senin ya? Ya hari Jumat itu gue meeting dengan salah satu perusahaan dari Rusia bro. Yang berkaitan dengan digital marketing. Berkaitan dengan digital ad. Mereka cuma minta ke gue bagaimana caranya meningkatkan penjualan untuk tim salesnya mereka. Tapi pertanyaan menarik, kok bisa-bisanya itu? Dan gue cuma meeting pakai gini bro. Dan ketemu dengan orangnya, dia di Rusia, gue benar-benar pakai Zoom meeting. Lebih fleksibel juga sih kalau dari Zoom. Dan beberapa dari klien kita juga memang dikenalkannya pakai Zoom. Karena nggak buang-buang waktu. Bisa. Samsir oke? Oke. Dan setiap meeting sama mereka, lo bilang, saya cuma minta waktu 15 menit. Begitu udah 15 menit, maaf Bapak, udah 15 menit Pak. Boleh lanjut? Kalau gue suka bercanda bro, gue suka bercanda gini, kalau udah 15 menit, sorry Pak, koin saya udah habis Pak 15 menit, dia ketawa, aku koin gitu. Kok koin? Ya kan tadi saya dijanji 15 menit, saya nggak tahu Bapak kasih tambahan koin apa enggak. Oke. Jadi lo mesti joke gitu, lo bikin sesuatu yang bikin hatinya happy gitu loh bro. Nggak terlalu bisnis banget, tapi emang ada ini juga ya. Ya karena harga lu kan ini harga yang untuk ngomongnya tidak terlalu bisnis, masih ngomong bercanda, masih oke aja sih bro. Iya benar coach. Oke. Sip. Waduh, thank you banget coach. Siap, ya? Siap coach. So kabar ke gue hasilnya seperti apa? Ya, moga-moga penjualannya bisa closing lebih banyak. Oke, gitu aja bro. Amin. Ini gue matiin dulu, tapi kita jangan bubar dulu bro, ya, jangan bubar dulu sebentar bro, gue masih mau ngomong sama lu. Oke, so teman-teman, semoga hari ini berguna untuk Anda, sehingga kita bisa mendapat hasil yang jauh lebih luar biasa, dan begitu juga kita doakan Aristoteles supaya hasil jualannya lebih banyak, dan saya Coach Antoni dan Aristoteles mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa, salam performa, bye-bye.